Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, salam sehat buat kita. Kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan sebuah kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Mari kita menjalani hidup kita di hari ini dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terus kami bersyukur dan berterima kasih. Rangkaian hidup kami begitu indah dibuat oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, dengan memberikan kami napas hidup dan kesempatan hidup di hari yang baru. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Oleh karena itu kami memohon Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak salah jalan, tetapi kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita sekalian dari Amsal. Amsal pasalnya yang pertama ayat 28 hingga ayat 31. Amsal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 31 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mungkin ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini sedikit tidak enak, mungkin sedikit kita kaget. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bilang sama orang-orang Israel, ketika kamu berseru kepadaku, ketika kamu berdoa kepadaku, Tuhan tidak menjawab. Ini sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya ketahui. Tetapi konteks pada waktu Tuhan berbicara kepada umat Tuhan itu berbeda. Kenapa Tuhan berkata bahwa setiap doa orang Israel, setiap permohonan mereka kepada Tuhan justru tidak dijawab? Pasti ada sesuatu yang salah. Kalau ada sesuatu yang salah, maka pertanyaan yang salah adalah apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Tuhan menegur bangsa Israel karena kecenderungan mereka adalah mereka hanya datang kepada Tuhan, mereka hanya mencari Tuhan, mereka hanya mau berdoa ketika posisi mereka sulit, ketika mereka ada dalam masalah berat, ketika mereka ada di dalam tekanan-tekanan hidup yang kuat. Lalu bagaimana dengan hari-hari hidup? Hari-hari hidup yang lain, hari-hari hidup yang biasa. Ternyata inilah yang ditegur oleh Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan yang normal, bahkan cenderung bahagia dengan berkat, mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan. Artinya bahwa bertemu dengan Tuhan itu dikondisikan oleh mereka. Mereka lah seperti yang mengatur kapan saya harus datang bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan harus siap, dan Tuhan harus ada untuk mereka. Ini sebuah perbuatan yang keliru. Intinya, dalam ayat-ayat kita baca ini Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 31, menjadi sebuah pembelajaran. Tuhan bisa menolak kita seperti Dia menolak bangsa Israel. Tuhan enggan mendengarkan doa-doa kita seperti Dia juga enggan mendengarkan doa daripada bangsa Israel. Karena mereka tidak melakukannya dengan ketulusan hati. Mereka tidak melakukannya sebagai bentuk ketergantungan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka lah yang memposisikan kapan Tuhan harus bisa dijumpai. Ini sebuah kekeliruan. Maka Tuhan berkata di dalam ayat pembacaan ini adalah Tuhan begitu benci dan tidak senang ketika mereka mengandalkan pengetahuan mereka dan mereka memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka mencirikan orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setiap hari, setiap saat bergantung penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan kita, jangan tunggu nanti susah, nanti sulit. Dalam
normal ataupun dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap datang kepada Tuhan supaya Tuhan pun senang untuk memperjumpakan dirinya dengan kita. Mulailah dari hidup kita sekarang ini. Tuhan berkati kita sekali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan hari ini, mengingatkan dan mengajarkan kepada kami supaya kami harus datang kepada Tuhan setiap saat, dalam setiap situasi dan kondisi, supaya kami tidak mendapatkan perlakuan seperti bangsa Israel. Tuhan menolak permohonan mereka. Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Oleh karena mereka lah yang mengkondisikan kapan harus datang berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kami sekalian supaya punya hati yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.